Kak Ahmad Damar Arifin SPD dimohon untuk naik ke panggung. Cek. Kok jaraknya jauh banget ya? Mas, ini kabelnya panjang nggak? Maksudnya bisa turun ke bawah? Bisa. Soalnya ini kok kayaknya berjarak jauh banget ya. Saya pengen lebih dekat sama anak-anak di sini. Oke, baik Bapak Ibu dan adik-adik atau anak-anakku yang luar biasa SMP Negeri 3 Candi Mulyo, semuanya sehat? Ada yang sakit hari ini? Kalau ada kita doakan ya, semoga segera mati penyakitnya, virusnya, bakterinya. Wong rapopo ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kakak di sini untuk mengucapkan salam karena di dalam salam ada doa. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adikku, hari ini mau didoakan? Mau ya? Hari ini yang jawab salam nanti saya doakan semoga segera dipanggil oleh Allah untuk pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama dengan orang tuanya. Wong rampung loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bisa? Cukup ketok Mas. Siap, matur sembah nuwun. Iya, malah nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak ya? Mau di sini apa di atas? Oh, di atas Pak, mintanya. Maaf ya Pak, ngerepoti ya Pak. Rencananya pengen lebih dekat sama anak-anak. Lebih jauh. Ya wes, gini aja ya. Baik, teman-teman yang punya tangan kanan boleh diangkat, yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Oke, diputar-putar, goyang, fokus 1, 2, 3, semuanya ikuti apa yang saya ucapkan. 1, 2, 3, pegang dagu, dagu, dagunya di sini. Fokus, fokus. Diangkat, goyang-goyang 1, 2, 3, semuanya pegang pipi. Alhamdulillah, belajar dari kesalahan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pegang, fokus, konsentrasi, pegang mata. Alhamdulillah, 1, 2, 3, semuanya terlena dengan sebuah pujian. Pegang kuping, kuping. Silakan tangannya dibuka seperti ini. Nggak usah goyang, buka saja. Tutupnya seperti ini. Buka, tutup. Bisa? Gampang? Jangan menyepelekan barang gampang ya. Buka, tutup, buka, buka. Latihan meneh. Buka, tutup, tutup. Teman-teman sekali lagi yo, ikuti apa yang saya ucapkan sembari teman-teman juga ikuti gerakannya. Begini. Semuanya ikut bilang begini, yuk. Begini. Mantap. Menang yang putra, yang putri belum ada suaranya. Begini. Asik. Begini. Kalau nggak ada kata begininya jangan diikuti. Paham? Oke, begini. Begitu. Jangan diikuti kalau nggak ada kata begininya. Itu masih konsentrasi itu ya. Begini. Begitu. Iya. Pak gurunya yang melu-melu. Iya. Nggak apa-apa. Kalau saya bilang Candi Mulyo, ada
Kata keduanya silakan diikuti. Contoh, Candi Mulyo tepuk satu, semuanya bilang, semuanya ikuti tepuk satunya. Candi Mulyo tepuk satu. Kalau nggak ada kata Candi Mulyonya jangan diikuti, paham? Latihan. Candi Mulyo tepuk satu, Candi Mulyo tepuk dua, tepuk tiga. Tidak ada Candi Mulyonya. Candi Mulyo bilang hore, bilang asik. Tidak ada Candi Mulyonya. Sekali lagi lebih fokus konsentrasi teman-teman. Candi Mulyo bilang haha, bilang hihi. Satu dua nggak apa-apa. Nah artinya apa teman-teman di sini? Hampir setiap saat kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya kesalahan itu bukan karena kalian, tapi karena yang menginstruksikan atau mungkin kita yang tidak nangkap instruksi itu. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita ucapkan syukur dulu ya, karena kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir meskipun di tengah liburan dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai sekarang zaman Facebookiyah. Iya, zaman-zaman orang sudah mainan Facebook. Teman-teman, ada tema hari ini sekolah bebas bullying. Oke, bullying adalah sebuah kata yang di dalamnya terdapat hal yang tidak menyenangkan karena bisa menyakiti mental, fisik, bahkan hal apapun yang membuat kita jadi minder, frustasi, depresi, bahkan ingin bunuh diri. Mungkin di antara teman-teman di sini hampir 50-60%-nya pernah menjadi ataupun terlibat di kegiatan bullying, entah sebagai korban, pelaku ataupun saksi. Berarti kalau ada saksi berarti hampir 100%, 92% lah. Ya, teman-teman, perhatikan di sana ada kalimat bebas bullying, di bawah ada stop bullying. Pertanyaannya, apakah ini hanya peran Anda sebagai anak-anak? Tidak. Karena minimal ada 4 yang harus berperan. Siapa yang pertama? Ayah ibu. Karena sebelum terjadinya salah pergaulan ada yang namanya salah asuh lebih dahulu. Orang tua tadi sudah dinyanyikan, ojo dibanding-banding. Orang tua suka membandingkan kekurangan anaknya dengan kelebihan orang lain. Sering kali terjadi seperti itu. Ya kan? Berarti anak di sini adalah korban. Korban dari apa? Keegoisan orang tua yang menjadikan anak itu nyanti akan jadi pelaku bullyingnya. Karena apa? Di rumah mereka sudah dibully lebih dahulu. Kayak mbok koyo anaknya Pak Romlan kayak rengkeng siji sampean dolan wae HP terus. Ya kan? Atau mungkin bangun tidur aja bangunkannya banyak kebohongan. Tangi 4:30 telat. Padahal kayak 4:30. Kan wes ngamusi. Gimana anaknya nggak tumbuh jadi pembohong kalau orang tuanya aja membangunkan aja sudah diawali dengan kebohongan. Iya kan? Orang tuanya menyuruh anaknya tidur yang diingatkan dunia bukan akhirat. Turu sesuk nak telat le sekolah. Nggak ada yang diingatkan sesuk nak telat le subuhan. Makanya teman-teman di sini kita pikirannya tangi turun donyo terus itu setiap hari. Akhirnya apa? Kita jadi budaknya dunia. Dan kita akan sibuk nanti mengejar dunia sampai lupa bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Makanya teman-teman jangan terlena dengan usia muda karena syarat mati gak harus tua. Jangan terlena dengan kesehatan karena syarat mati gak harus sakit. Makanya daripada kalian sibuk berlomba-lomba untuk mencari hidup yang enak, teman-teman persiapkan untuk mati yang enak. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Ekspektasi kita Juli 2023 lulus, Juli 2023 naik kelas. Tapi belum tentu, bisa jadi nanti kita ada di buku surat Yasin. Karena apa? Umur nggak ada yang tahu bro. Ya, makanya teman-teman di sini fokus apa? Fokus bahwa kalian diciptakan di dunia ini bukan hanya senang-senang, tapi harus mencari ibroh, mencari hikmah apa untuk apa kalian diciptakan di sini. Baca Quran. Surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon ibadah. Apakah ibadah itu hanya sholat, ngaji, puasa? Bukan.
Tapi kalian sekolah dari rumah ke sini niat untuk thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, maka pahala untuk kalian. Berapa pahalanya? 1 kali teman-teman datang ke tempat ilmu, Allah sudah siapkan pahala setara dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Kalian datang menuntut ilmu karena Allah, Allah sudah siapkan pahalanya sama seperti menjenguk 1000 orang sakit atau mungkin mengantar 1000 jenazah. Padahal kalau kita tahu 1 kali menjenguk orang sakit pahalanya setara dengan 2 bukit emas Jabal Uhud. Makanya teman-teman sing seneng wong sekolah itu teman-teman nuwun sewu ya untuk ganjaran. Yang kedua pahalanya apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahimadarha. Menyambung silaturahim. Tapi mohon maaf teman-teman, anak zaman sekarang itu meskipun nggak semuanya sudah kehilangan jati diri sebagai wong candi mulya. Wong candi mulya kuwi sak ngertiku, nek saya tanya sama mbah-mbah dulu itu, nuwun sewu, unggah-ungguh itu nomor 1. Toto kromo sopan santun, pinter ki nomor 2. Sing penting adab dulu. Jadi nuwun sewu, dulu ibu kita, bapak kita nuwun sewu ketika ada bu guru, bapak guru pun mundur pak, mundur bu. Tapi saiki bali pak. Kok kayak mangga toh pak? Pak, muka aku nganu ya pak, lenumpuk tak WA ya pak. Apa ini? Pendidikan zaman sekarang ini lebih mengedepankan yaitu sebuah nilai yang di dalamnya itu nuwun sewu hanya sekedar pengakuan manusia saja. Teman-teman, apakah itu salah kalian? Bukan. Karena salah sistem juga di Indonesia. Lihatlah guru-guru di Indonesia ini sampai hari ini masih istiqomah. Gajinya 1.200.000. Sabar, tulus, jujur, tawakal, saben tiap hari berdoa terus. Dongane apa? Ya meng bekne anak-anak dadi cah sing sregep, sing soleh lan solihah. Sedangkan anak-anak di sini, mohon maaf sekali, saat ini guru kita ini sedang diperangi sendiri oleh negaranya. Contoh, harusnya guru datang ke sini mikir lemulang, nih saya kon mikir akreditasi. Belum lagi nanti Bosda, belum lagi nanti PBD, belum lagi nanti bos dan sejenis-sejenisnya yang membuat mereka harus sibuk dengan administrasi. Apalagi sekarang ditambah kasta lagi, yaitu guru penggerak. Halo, semua guru itu penggerak. Jadi Indonesia ini kayak sakit ini saya bilang. Kenapa saya bilang sakit? Ya karena nuwun sewu, kita pengennya pendidikan berkarakter, tapi kita diajarkan nggak berkarakter. Makanya jangan menggembor-gemborkan pendidikan karakter. Kalau Indonesia saat ini saja dari atasan tidak mencontohkan karakter yang baik. Drama pembunuhan sampai berjilid-jilid nggak rampung-rampung. Kenapa kalau memang sudah jelas putuskan aja salah. Yang selanjutnya banyak napi koruptor yang dipenjara tapi fasilitasnya seperti hotel bintang 4. Mereka pinter banget tapi akhlaknya 0 bahkan minus. Maka saya nggak pengen anak-anak Candi Mulyo di sini nanti kalian dapat nilai 10 penuh dengan kebanggaan padahal itu hasil contekan. Nggak usah bangga dengan nilai yang tinggi kalau itu hasil contekan. Cukup dengan nilai secukupnya, biji 4, biji 5, tidak apa-apa. Yang penting kalian jujur mengerjakannya karena dunyone ora kiamat. Ya, tapi jangan berhenti di nilai 5. Kalian upayakan supaya terbaik dan maksimal berapapun nanti kalian yang dapatkan. Tapi teman-teman, kalian ini bukan anak yang pintar di sini. Kenapa? Karena kalian jauh lebih pintar, yaitu cerdas. Kenapa kok cerdas? Karena tidak semuanya di sini itu senang dengan ilmu matematika. Coba angkat tangan yang mumet kalau ketemu matematika. Oke. Bu, anak-anak di sini nggak bisa digebyah uyah kon gogo anteng gateki, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka punya 3 gaya belajar. 1, kinestetik. Apa itu kinestetik? Obah pola gogo 5 detik ganjer kegangsingan. Pelayon wae. Ono musik. Karena apa? Kinestetik, ya loh. Tapi nuwun sewu, anak visual itu biasanya gogok ning ngarep, ra kena swara rame. Ono sing rame sithik. Rodok mburi, auditory, dia nggak pakai visual, juga nggak kinestetik, tapi dengan mendengarkan. Biasanya karo ngomong diri.
Ya anak-anak, Indonesia ini negeri dengan jumlah pulau yang luar biasa banyak. Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau banyak, jumlah pulau banyak. Indonesia jumlah pulau banyak, yang paling besar adalah Sumatera, Kalimantan. Indonesia adalah jumlah pulau yang banyak, Sumatera, Kalimantan. Indonesia adalah jumlah pulau yang banyak. Nah kayak gitu. Jadi anak audiotori itu dia harus mengulang, merecall. Karena apa? Dia mendengarkan itu untuk sebagai sarana pembelajarannya. Dan teman-teman di sini ada nggak yang suka ngorek-orek atau mungkin gambar atau mungkin melukis? Angkat tangan yang suka gambar. Calon arsitek. Apakah kalian kalau gambar itu pakai rumus sin cos tangen? Enggak. Karena apa? Karena itu adalah kecerdasan yang memang sudah Allah berikan. Lihat aja para arsitek itu, kalau gambar itu bayarannya nggak harian tapi meteran, bisa borongan. Ya makanya teman-teman tekuni itu. Ada di sini sing anaknya obah terus reso anteng playon penean bal-balan ono popo tendang-tendangi calon atlet itu bu. Itu nek atlet kon anteng mah randi duit. Coba Messi entuk bal. Mes tendang ono mae. Nopo? Enggak seneni. Kon anteng. Nah, malah nggak bisa. Jadi ibu harus cari tahu apa yang Allah anugerahkan untuk anak kita, lalu kita arahkan supaya itu jadi apa? Jadi bagian dari senjata mereka untuk mencapai masa depan. Ada juga di sini yang seneng ngomong, Bu. Ada? Jangan dimarah itu calon penggantinya Najwa Shihab. Hutman Paris Hutapea. Cennya beli ya, opo-opo ngomong, ngetupru saya ya Allah. Bu, kasih dia kesempatan untuk jadi orang yang berbicara di depan. Supaya dia punya kesempatan untuk menunjukkan skillnya. Ada juga yang senangannya gelodikan bu? Ada? Daripada kayak matematika, dia kayak kendang malah jadi duit. Tapi teman-teman, kalian karena sudah sekolah di SMP, gelem ra gelem ya butuh iso matematika. Kenapa? Ya karena itu aturan. Nah, seorang muslim itu harus terikat dengan aturan. Makanya teman-teman di sini, kalian kalau nggak suka harus dilawan nggak suka itu. Caranya bagaimana? Nikmati saja. Saya nggak senang matematika, tapi saya nikmati. Alhamdulillah nilainya 7, pitulungan. Karena apa? Saya yakin aja sama Allah. Ya bahkan ketika ujian nasional bu, ini jujur demi Allah, SMP saya nggak lulus bu. Hanya sekelas SMP luar negeri alias swasta, wira lulus. Kenapa? Karena saya menjaga amanah bapak saya di situ. Pokoknya apapun yang terjadi, kue wajib garap dhewe ra entuk nurun kancane. Lah mumet bu. Liane do turun-turunan, saya nggak sendiri. Akhirnya saya nggak lulus sendiri. Tapi di situ bapak saya luar biasa. Pilih, alhamdulillah pak ra lulus. Garap dhewe apa nurun kancane? Garap dhewe. Bapakmu luwih seneng kowe dadi cah jujur meskipun ora lulus daripada kowe lulus tapi nurun hasil kancane. Apa yang mau bapakmu banggakan di sini? Jadi apa teman-teman di sini? Bapak saya itu tidak tergila-gila dengan nilai ataupun angka. Karena begitu saya nggak lulus hari itu, bapak saya meyakinkan begini, kowe lah lulus sedih nggak Le? Ya sedih. Sedihnya sebentar saja, wong donyane rung kiamat. Masih ada hari esok. Belajar yang rajin, ada ujian susulan besok bulan Agustus. Laksanakan di SMP Negeri 2, doa bapakmu menyertai, doa ibumu menyertai. Jadi teman-teman, kita bisa lulus itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian datang ke sini bukan karena kalian yang punya kaki, tapi karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa lulus itu karena ada doa dari kedua orang tua. Dan ini yang teman-teman gak pernah sadari. Saya bisa lulus karena yang ketiga ini penentunya, berkah dari guru-guru saya. Saya sewani guru-guru saya minta ikhlasnya ilmunya supaya saya nanti ketika melakukan ujian susulan, saya diberikan nilai terbaik. Apapun hasilnya, saya akan terima dengan penuh keikhlasan. Dan di situ ada satu guru, tadi diceritakan Bu Nur Rohimah, menyampaikan kepada saya bilang begini, lulus rak lulus itu bukan hasil akhir. Yang paling penting adalah bagaimana respon kamu setelah nanti tahu lulus atau tidak lulus. Apa Bu yang harus saya lakukan? Biasa-biasa saja. Nothing special. Karena I am is nothing, Allah is everything.
Saya boleh kehilangan apapun di dunia ini, tapi saya minta pada Allah supaya tidak dihilangkan keimanan saya. Makanya teman-teman di sini bersyukurlah kalian yang masih punya keimanan. Ya, bullying sering kali terjadi sebagai tantangan anak generasi Z, Bu. Kenapa saya bilang generasi Z? Karena mereka adalah anak yang sudah akrab dengan teknologi. Bapak Ibu guru, Anda adalah pendatang atau imigran di era teknologi atau era digital ini. Bapak Ibu lahir belum ada handphone. Jangankan handphone seperti ini, nonton TV saja kita dulu masih hitam putih. TVRI sama TPI nontonnya rame-rame nggawa aki, nek entek banter entek setrume cilik-cilik ngeten niku Pak. Ya, nek pengen televisi berwarna tempeli Mika. Dan itu pun masih pakai adaptor, nek ganti-ganti channel ini kok Pak. Belum canggih seperti ini, apalagi pakai STB repot seperti sekarang ini. Dulu kita zamannya masih analog Bu, kita wes seneng banget ngrungokke Kiai Haji Zainuddin MC. Apalagi tutur tinular, apalagi nun saya mau dendam pelet. Kalau enggak misteri Gunung Merapi, dan itu anak kita nggak ada yang tahu Pak. Karena mereka ngertinya sudah jungkok, BTS, Free Fire, Mobile Legend. Bu guru, bapak gurunya bingung, oh betul kui. Iya, karena apa Bu? Karena kita sudah beda zaman sama mereka. Bahkan anak kita yang saat ini lahir, mereka langsung akrab dengan teknologi karena begitu lahir langsung difoto. Makanya dia langsung ngerti Android. Ibu sering kan menemui bahwa di postingan Instagram ataupun Facebook atau WA sering muncul orang lahiran itu, artinya kita kontilek bayi Bu. Iya, anak-anak di sini. Bullying itu adalah sebuah kata yang amat sangat ngeri sekali. Kenapa saya bilang ngeri? Karena korbannya ini bisa sampai bunuh diri. Contoh bullying minimal 2, verbal, 3, verbal, fisik, sama digital. Ya, verbal, contoh nyeloke jenenge koncone nggo jenenge bapak nih. Ya, itu bullying teman-teman. Ya, jadi misalkan anaknya jenengane Rohman, bapaknya jenengane Abdul. Dul, Rene Dul, nang omahe ya para Dul, sing metu bapakne. Apa? Abdul enten, aku Abdul. Teman-teman, itu bullying. Jangan menertawakan hal itu, karena kalau kita nggak nyaman, teman-teman bisa lapor. Lapornya kemana? Ke bu guru dulu. Bu guru siapa? BK. Supaya apa? Ada tindakan. Nanti kita lihat responnya. Kalau nanti dari BK nggak gerak, ke orang tua. Orang tua kok nggak gerak, kalian langsung ke lapor polisi. Boleh, karena itu diatur di undang-undang dan termasuk tindak kriminal. Pelakunya bisa diambil dan dididik sesuai dengan tingkat usianya. Nah, makanya teman-teman di sini hati-hati. Biasanya itu sering kali terjadi. Yang kedua, nek awake lemu. Dut. Nek awake guru guru seperti itu. Atau mungkin tubuhnya, kulitnya warnanya hitam, celoke Ambon. Biasanya seperti itu ya. Maaf teman-teman, itu sama seperti kita tidak menghargai ciptaan Allah. Sama seperti kita menghina ciptaan Allah. Karena semua manusia itu diciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Makanya teman-teman di sini perhatikan. Sekarang ini bulan November, Desember ada 3 hari yang luar biasa. 1 hari guru, 2 hari anak, kemarin hari ibu. Pertanyaannya teman-teman, sudah apa yang kita berikan selama 3 tahun belajar di SMP Candi Mulyo 3 ini kepada guru-guru kita di sini? Apakah rasa jengkel, amarah, atau rasa bangga karena begitu muridnya berprestasi? Sebenarnya kalian mau meninggalkan apapun tidak masalah. Karena apa? Karena bu guru di sini mempunyai keyakinan lebih beruntung mereka yang jadi ujian untuk kita daripada saya yang jadi ujian untuk mereka. Artinya bu guru, bapak guru di sini, Anda bukan nabi, Anda bukan rasul, Anda bukan alim ulama, tapi Anda jadi guru di sini dikasih jalur surga namanya jalur kesabaran. Makanya ibu bapak nggak usah khawatir nanti anak kita mau bagaimana, karena berhasil atau tidak bukan ranah Anda, tapi itu ranahnya Allah. Karena yang menentukan berhasil atau tidak anak didik kita itu adalah Allah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW mempunyai paman yang selalu mendukung dakwahnya, meninggal pun dalam keadaan tidak beriman.
Apakah dakwahnya gagal? Tidak, karena Allah menurunkan sebuah ayat yang berbunyi, ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk untuk orang yang kau cintai. Apalagi kita hanya sebagai guru. Tugas kita menyampaikan, Bu, sembari berharap kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah untuk anak-anak kita. Hasilnya biarkan Allah nanti yang menentukan. Setidaknya ketika dimintai pertanggungjawaban nanti, kita sudah meninggalkan. Beruntungnya kita, andaikan anak kita nanti ilmunya bermanfaat, kita jadi jariah. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, Anda adalah sosok yang luar biasa. Seharusnya Anda bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Anda adalah pahlawan yang terlalu banyak jasa. Gimana seorang dokter itu nggak bisa jadi seorang dokter tanpa lewat panjenengan semuanya? Makanya Bu, Pak, nuwun sewu, saya selalu mencari informasi guru saya dari TK sampai STM. Beliau di mana keberadaannya. Setidaknya setahun sekali saya datangi, saya sewani, saya sungkem karena ilmunya itu sampai hari ini bisa memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiri di sini. Saya nggak mau jadi orang yang tidak tahu diri dan lupa diri. Kenapa? Karena guru saya yang ada di TK, SD, SMP maupun di STM saya adalah sosok yang ada di balik layar. Saya bisa berdiri di sini. Meskipun mereka marah, teman-teman, zaman sekarang Bu Guru, Pak Guru tidak bisa bergerak leluasa. Mereka dikasih sekat namanya HAM. Makanya guru kadang mikirnya, sing penting wis tak ulang, arep koyo ngopo wis luweh. Mergane aku arep tak ngenek-enekke kok salah wong tuane rada trimo. Betul ya, Pak? Ya, zaman saya dulu nggak bisa kayak gitu. Jadi saya waktu konangan nggak sholat duhur sama guru STM saya, Pak, nuwun sewu diudan-udan seperti ini, deres seblai, Pak. Zaman dulu saya dikasih itu sabuknya sama saya. Nek ratri moro gurumu sebelahan, lapor ke bapakmu si sanong polisi. Pak gurumu siap dipenjara karena didik sambil. Kowe wis cah STM ora cah PAUD meneh. Makanya Pak Guru leng didik kowe kaya wesi tak lebur meneh. Dekne kowe eling bahwa kowe sesuk bakal mati. Anak SMP itu seperti kayu, Pak. Dadak ditatah-tatah dhisik dekne dibentuk iso dadi kursi, meja dan sejenisnya. Kalau PAUD masih enak, Pak. Masih dengan cara bikin tanah liat. Jadi lentur sekali. Masih bisa mau dibentuk seperti apa. Makanya Ibu, Bapak guru di sini, Anda bukan laundry tempat mencuci pakaian. Jadi Anda bukan yang berperan bertanggung jawab 100% terhadap anak-anak didik Anda. Karena yang paling berperan adalah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Yang kedua, bapak mereka jadi kepala sekolah di rumahnya. Apa yang terjadi saat ini? Anak-anak di sini kehilangan sosok bapak di rumah. Bapaknya terlalu sibuk sehingga tidak ada obrolan yang romantis sama anak-anak di sini. Nggak ada seorang bapak yang rayu anak perempuannya. Duk, sing ayu, pun sholat dereng. Coba kalau bapaknya seperti itu, masya Allah, seneng banget anaknya. Tapi anak-anak perempuan di sini tak kasih tahu, kalian itu mahal, makanya nggak usah pacaran. Kenapa? Rugi. Karena meskipun bapakmu nggak pernah ada waktu untukmu, satu-satunya laki-laki yang tulus mencintaimu cuman bapakmu. Kalian biasa sekolah di sini, siapa yang dulu mencarikan duit dari kalian lahir sampai hari ini kalau bukan bapakmu. Makanya kalau anak perempuan kok kalian pacaran, nanti rugi. SMA sing luwih ganteng luwih oke. SMA kok pacaran rugi, kalian kuliah sing luwih ganteng meneh luwih oke. Kalau kalian kuliah kok pacaran rugi meneh. Karena nanti ketika sudah bekerja kalian nggak perlu pacaran, langsung saja qabil tu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil madhur halan sah. Pacaran yang kok barabi seneng. Karena apa? Itu yang saya praktekkan. SD, SMP, SMA, kuliah ra pacaran. Ra ono sing gelem soalnya. Lah pripun, Pak? Saya nembak cewek pertama kali, cinta pertama saya ditolak. Akhirnya saya trauma sama cewek. Saya bilang gini, saya hanya akan menikahi wanita yang mau saya nikahi. Lah dilalah suatu ketika ketemu sama perempuan, saya tanya, aku nggak mau pacaran, aku maunya nikah. Nek kamu gelem tak rabi, tak tembung nomor mbokmu. Ya kan nek wani, tak tembung tenan. Tapi teman-teman, untuk kalian jangan buru-buru. Nah, kenapa? Karena kalian harus ngerti siapa yang mendatangi untuk melamar kita. Anak perempuan kalau mau cari pacar nanti boleh di mana? Di masjid. Jam 4:30 atau jam 3:30 pagi atau jam 4 pagi. Kalau kalian menemukan pemuda yang ke masjid jam segitu, pertahankan.
Kenapa? Karena dia ngedeki sholat subuh kuat apa meneh ngedeki rumah tangga. Anak-anak zaman sekarang tak tanya nih, siapa yang tadi pagi sholat subuhnya berjamaah di masjid? Tuh kan? Tuh kan? Teman-teman, masjid kita jauh apa dekat dari rumah? Jauh kan? Kenapa? Karena ratau tekan. Makanya adoh, yang jauh itu bukan jaraknya tapi hati kita. Nah makanya anak perempuan di sini perhatikan konsepnya di sini kalau mau mencari jodoh, carilah yang kuat sholat subuhnya berjamaah. Karena apa? Dia sosok laki-laki idaman. Jangan cukup di situ, jam 5 sore diundang neng omah jak ta'aruf maem bebek bakar. Setelah makan maghrib ibu kon matur, Mas, nggih Bu, mangke ngimami nggih. Ibu mawon, malah mbok nih sing kon ngimami. Kan lucu. Coba kalau anaknya pinter sholat, pinter ngaji, aman-aman aja. Mas, nggih Bu, mangke ngimami nggih. Oh nggih, putune wonten pundi Bu? Mrika nika. Istau sof lurus apa? Biasanya nek nang omah salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdoa ya kan saya jasa apa misalnya surat lagi tanam terang baru nanti mengetuli amin. Surat pendek kan sunnah. Allah Akbar. Neng kono gaya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mbok niro anake pintar. Aku ini sholatnya batal. Ibu sih ngejak ngomong. Apa lembu nek pinter baleni Bu. Baleni waladdallin amin. Surat Al-Baqarah. Lebar rampung Al-Baqarah 12 ke Ali Imran. Wahire salate rapel maghrib isya tekan subuh sisa. Lebare semaput. Tapi setidaknya teman-teman, kalau kalian iso ngaji, iso sholat, berarti apa? Berarti kalian dapat kemuliaan di situ. Karena yang dipilih jadi imam itu bukan sing S1 atau S2, tapi sing iso ngaji. Makanya orang nek pinter ngaji itu ora rugi. Mas, nggih, mangke nuwun sewu nggih, mau si ngaji tenggen acara nih. Oh nggih, insyaallah siap. Tinggu, apalagi sesok di akhirat. Neng dunya we mulya, apalagi di akhirat. Jelas-jelas orang yang pinter baca Al-Quran, maka Allah sudah siapkan, yaitu rumah di surga dari emas dan berlian. Dan gak main-main, nanti anak itu akan dipertemukan dengan orang tuanya. Dan saking dahsyatnya apa? Orang tuanya akan dipakaikan mahkota dan jubah kemuliaan bertabur cahaya. Nah hari ini saya bawa temen ini. Karena permintaan dari Bu Guru, Bu mau dibikin serius atau fun? Fun aja Kak, siap. Hari. Dah. Nah, toh teman-temannya di depan. Isin. Kenapa kok isin? Padahal carry. Kok ya iso ditinggal? Oh ini kudanan. Terus teles. Kok ratinggo nopo? Ayo kan darani ngompol. Ayo udah, kita hari ini di mana? Tak tahu. SMP Negeri 3 Candi Mulyo. Nanti SMP Negeri 3. Nanti SMP Kak, gak boleh marah. Oh kenapa? Ada hadisnya. Gimana? La tantab walakal jannah. Jangan suka marah, tidak cepet tua. Bagimu surga, tapi ya cepet tua. Siapa yang suka marah-marah dan cepet tua? Mai. Emang Mai? Contoh. Lihat terus. HP wae. PME-ane pulungi. Bocah jangan saiki wis.
Siapa yang salah? Mae. Kenapa kok Mae salah? Lah lali toh nek mae ngono kuwi aku ya melu. Melu piye? Nek ana anak seneng bengak-bengok berarti wong tuane ya seneng bengak-bengok. Hahaha. Hari ini kita ada acara temanya stop bullying. Apa? Stop bullying. Apa kuwi? Stop itu berhenti, bullying itu melakukan bentuk kekerasan verbal, fisik dan digital. Emang ada di sini? Ya nggak tahu. Contohnya apa? Memukul. Wih, ojo ya. Terus jiwit. Terus ngidoni. Meludah. Ono kancane di. Nggak boleh. Itu namanya bullying. 1 dosa, 2 nggak sopan, 3 kriminal. Oke, terus apa lagi? Ono kancane arep gogok kursine ditarik. Tiba. Penyebab akibatnya apa? Patah tulang ekornya. Gitu. Ya sudah, sekarang kamu ucapkan salam dulu. Ucapkan salam dulu sama teman-teman di sini dan Bapak Guru. Sekarang. Semuanya. Bisa nggak ucapin salam? Kamu nanya. Ini adalah produk dari Latah Teknologi. Emangnya kenapa kak? Nanti kamu jajal nek artakon ngono kuwi neng ngarepe malaikat mungkar nakir. Nanti neng kuburan. Kenapa? Karena itu anak nggak beradab seperti itu, ditakoni ape-ape kok le jawab kamu nanya. Inilah tanda-tanda kiamat sudah dekat itu, ada pedo ilang. Astagfirullah. Ra entuk, yo entuk wae ngono kuwi. Ning resiko tanggung dhewe karena semua yang kamu ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Ada di Al-Qur'an? Ada dong. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Astagfirullahaladzim. Berarti aku selama ini salah. Makanya rasa tiru-tiru nek ning barang elek kok seneng. Oh iya. Ucapkan salam. Oke. 1 2 3. Mati kedu. Itu podo wae. Astagfirullah, salah meneh. Salah. Ucapkan salam sing bener. Salam. Kok salame ngono? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapin salam. Kan aku jawab kok nek ana wong salam ki wajib dijawab. Oh ya Allah, kamu hewan apa toh ini? Munyuk. Kalau munyuk suaranya gimana? Mbak. Munyuk. Mbak. Persis. Momon, hari ini sudah sholat subuh belum? Jujur? Iya dong. Urung. Terus semalam isaan? Alhamdulillah. Ora. Maghriban? Ora juga. Ora sholat maghrib isya subuh? Ora. Jadi kon jujur. Tapi asaran? Ya podo. Berarti nanti luhuran ya? Nah kok emang apa? Aku munyuk. Oh iya. Kalau munyuk itu sholat gak? Ya munyuk ya ora sholat. Nah terus kalau anak-anak SMP Negeri 3 Candi Mulyo nggak sholat, apa deh munyuk. Berarti teman-teman di sini kalau kalian nggak sholat, tahu sendiri toh apa? Munyuk. Harus beda, makanya kudu sholat. Nek ngaku wong Islam daripada ratau sholat sekalinya sholat neng ngarep imam. Artinya apa? Disolati alias mate. Nah hati-hati ya, terutama sing do pemain game. Kenapa emangnya dengan pemain game? Nek ngomong-ngomongannya so elek. Contoh, sikil papat piye? Wedus. Terus sikil 8. Sikil 8 piye? Wedus loro. Terus apa meneh? Sikil 1 piye? Pitik pincang. No baik. Nah itu nanti kalau kita mati akan disesuaikan sama kebiasaan ucapannya. Nah ada buktinya? Ada. Siapa? Sedulure Dewi. Iya. Jadi teman-teman, saya punya adik ponaan. Setiap malam ngegame terus, bahasanya nuwun sewu. Jangan dicontoh. Tapi ini harus saya sampaikan. Sok mendingin nih. Anjok. Anjay. Ya kayak gitu. Wasis banget nih. Fasih. Ini bukan ngomong ayat tapi ini ibroh, pelajaran untuk kita. Ternyata teman-teman waktu mau futsal dilalai kecelakaan. Pas kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Ternyata posisinya Naja itu ruh itu mau dicabut dari tubuh. Pas sampai di sini
itu dibimbing. La ilaha illallah. Raisa. Munine ya padha wae. Hancur loro tenan seperti itu. Yakin sumpah Bu, demi Allah itu. Saya nunggoni wongan itu. Artinya apa teman-teman? Hati-hati dengan kebiasaan lisan kita, karena nanti ketika kita mati akan matinya sama seperti kebiasaan ucapan lisan kita selama hidup. Makanya mulai hari ini nek nge-game usahakan karo dikir. Contoh, wah astagfirullah ketabrak. Wah kita serang. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek iso, nek ra iso diam. Angel loh. Nah makanya teman-teman hati-hati karena HP itu adalah setan kotak yang akan menggoda kita. Menggodanya karena apa? Karena kita main HP 5 jam kuat, ning maca Quran 5 menit mumet. Ya, kita buktikan. Oke. Siapa yang bisa sambung ayat tak kasih hadiah. Ya, buktikan kalau SMP Negeri 3 Candi Mulyo ini anaknya insya Allah soleh solihah. Ayo, oke, ya. Mau yang gampang apa gampang banget? Gampang banget, oke baik. Kamu turun dulu ya. Nanti masuk tas. Mau, kenapa? Mampu. Enggak ya. Kok enggak? Tahu? Enggak. Tahu? Enggak. Tahu? Enggak. Pak. Tahu? Enggak. Tahu? Dah di sini ya. Kita coba sambung ayat ya. 2 anak, boleh putra, boleh putri. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Angkat tangan, maju. Ayo. Sabbih isma rabbikal a'la. Tak kasih hadiah. Sudah dikasih uang tunai, yo. Sekali lagi. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Boleh, sini Mbak. Boleh tepuk tangan dulu dong. Berarti ada nih CPNS, calon penghuni negeri surga. Seorang anak yang melanjutkan hari ini. Namanya Mbak siapa ini? Mbak Soimah. Oke, sini. Mbak siapa? Oh, Mbak Eva. Oke, lanjutannya gimana Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajal walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Oke, berarti dia bisa. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Satu lagi. Tak carikan teman. Mbak kelas berapa kamu Mbak? 8B. 8B. Oke, asli Trenten? Oke, besoknya besar pengen jadi apa Mbak? Cita-citanya pengen jadi apa? Penulis. Waduh, Masya Allah. Besok koyo Andrea Hirata. Ya, itu penulis bisa keliling Indonesia bahkan dunia. Atau kayak J.K. Rowling, pernah dengar namanya? J.K. Rowling itu yang nulis sequelnya atau bukunya Harry Potter. Ya, kamu nanti cari di internet kisahnya J.K. Rowling. Ya, karena apa? Sukses itu tidak ada batasan usia. Yang paling penting mau nyoba dulu. Salah itu harus, tapi resikonya jadi pinter. Nah, jadi teman-teman jangan pernah takut salah. Ya, salah itu harus. Karena apa? Salah itu ajang pembelajaran kita untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Ya, nanti dicek ya. J.K. Rowling, penulisnya Harry Potter. Kamu baca kisah biografinya akan membuatmu terinspirasi. Oke, stop di sini. Yang kedua, yo. Mata'allakum wali anamikum fa idza jatis angkat tangan. Yauma yafirul mar'u min ahi. Belum ada. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Belum ada. Likulli imri'in minhum yawma idzin
sya'nun yughni wujuhu yawma idin musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Iya, terima kasih Mbak. Boleh kembali ke tempat duduk dulu. Aduh, ini luar biasa. Yang penting sudah dapat satu anak ya. Teman-teman, hari ini perhatikan kalau ada ciri-ciri. Satu, memukul. Ada yang pernah kena pukul dari temannya? Boleh angkat tangan? Oke, yang kedua, menampar. Ada yang pernah kena tamparan? Mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, dan pelecehan seksual itu adalah biasa berkaitan dengan non-verbal atau fisik. Yang kedua, ada yang pernah mendapatkan ancaman, dipermalukan, direndahkan, diganggu, atau memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik dan lain-lain, itu sudah termasuk bullying. Teman-teman di sini lapor sama pihak sekolah, minta untuk bagaimana solusinya. Karena teman-teman di sini ada 3 yang terlibat dengan bullying. 1, korban. Biasanya yang menjadi korban bullying itu berbeda-beda. Ya, 1 biasanya itu sing sok dicap cah culun karena sulitnya bersosialisasi. Cah sing paling mesake neng kelas biasane, sok diplekoto, disataki, dijoroki, balangi bal dan sejenisnya. Ya. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol dan lain sebagainya. 3, anak yang cenderung berbeda dengan orang lain, misalnya terlalu kaya, terlalu miskin, dan sangat terpuruk, bisa juga nanti terindikasi sebagai korban bullying. Pelakunya 1, memiliki sikap aktif, impulsif, dan juga suka menuntut perhatian, tidak patuh, sok nantang, ngerusak, dan ingin menguasai orang lain. Perhatikan. Yang kedua, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi, konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Nek dikandani malah mendelik. Ya, seperti itu. Itu ciri-ciri pelaku. Ya, adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati, cenderung memiliki banyak musuh dan disebeli. Memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. 1 lagi yang terlibat adalah saksi. Siapa itu saksi? Adalah orang atau kelompok yang melihat menyaksikan terjadinya kasus perundungan. Sayangnya saksi banyak yang bungkam, tidak mau mengungkapkan apa yang dilihatnya, sehingga menjadikan korban semakin ditindas dan disiksa. Nah, kita cek sekolahan kita. Apakah sekolahan ini melanggengkan praktik bullying? Kita cek ciri-ciri yang pertama, tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, adanya perilaku kekerasan baik dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, tidak adanya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Teman-teman, korban bullying seringkali mengalami masalah kesakitan fisik dan sakit hati. Kepercayaan dirinya merosot, trauma, isin, dan serba salah. Akhirnya memutuskan hampir 1 hari 10.000 anak di Indonesia bolos sekolah karena bullying. Akhirnya memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Korban mengasingkan diri dari sekolah, akhirnya meminta pindah sekolah. Dan dilanjutkan dengan timbulnya keinginan untuk bunuh diri dan gangguan jiwa. Makanya teman-teman, jangan jahat. Karena kalian itu sebenarnya anak yang baik, karena kalian dilahirkan dalam keadaan baik.
maka teruslah jadi baik. Temukan orang baik. Kalau tidak menemukan hari ini, jadilah orang baik yang ditemukan oleh orang lain. Karena kebaikan kalian itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya minta sama Allah supaya disibukkan dalam kebaikan, supaya tidak disibukkan dalam kedoliman. Saksi bullying seringkali mengalami perasaan yang tidak menyenangkan akibat tekanan. Nek tak omongke, aku engko lebare mesti yo sing disakiti. Nek ra tak omongke ning mesake koncoku. Akhirnya itu yang terjadi dilema. Teman-teman, sampaikan walaupun itu akan membuat nyawa kalian hilang. Tidak masalah teman-teman ya, karena kalian hidup hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa terancam dan dapat mengalami penurunan prestasi karena tidak fokus belajar. Makanya teman-teman, hari ini yuk kita bersama-sama, kita berantas dan kita stop bullying ini. Caranya bagaimana? Satu, harus dimulai dari diri sendiri. Saya mau di mana ini? Yang kedua, keluarga. Makanya libatkan orang tua, bapak ibu guru, ajak orang tuanya duduk bersama dengan anak-anak di sini, karena hampir 90% masalah yang terjadi pada anak ini karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Mereka lonely bu, kesepian, karena mereka akhirnya mencari perhatian lewat jalur seperti itu. Neng omah rada digateke, ngertine wong tuane wis nitipne sekolahan kuwi pendidikan dititipke ke sekolahan, neng omah nang ki wae. Ora tau takoni wis salat apa hurung, mau neng sekolahan pelajarane apa, ana sing ora iso ora, nyaman atau tidak, diganggu kancane atau tidak, kamu membuat kesalahan apa. Enggak ada orang tua yang peduli sama anak yang di sekolahan hanya dianggap acuh tak acuh seperti itu. Makanya anak ini berontak bu. Yang selanjutnya, satuan pendidikan ini luar biasa karena di SMP Negeri 3 Candimulyo hari ini sesuai dengan buktinya sekolah bebas bullying. Pemerintah daerah libatkan pihak desa supaya pihak desa ini juga ikut berperan aktif, dan pemerintah pusat. Teman-teman yang saya hormati, pencegahan oleh anak ini ya, teman-teman harus pahami. Satu, mengembangkan budaya pertemanan yang positif. Yang kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait dengan bullying. Yang ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban. Stop bullying, saling mendukung satu sama lain, saling merangkul, dan memahami bahwa setiap individu berbeda. Sampaikan ini untuk orang tua kalian. Yang pertama, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. Ini bukan peran guru saja, ini perannya orang tua juga. Memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan tidak berkata tidak. Dengan berkata tidak. Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban, dan menyelaraskan pendidikan antara di rumah dan di sekolahan. Terakhir, berikan pengertian pada pelaku perundungan untuk ikut mencegah. Jadi kalau anak salah jangan disalahkan, tapi dibenarkan sembari ditunjukkan kesalahannya. Teman-teman, bapak ibu guru, di sekolahan adakan layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, bekerja sama dan komunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru-guru yang ada di sekolahan. Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Jadi ibu nanti bikin MOU, nota kesepakatan, ditandatangani oleh semua siswa, pakai banner atau kain, tanda tangan kabeh, nota kesepahaman memutus mata rantai kekerasan di SMP Negeri 3 Candimulyo. Disaksikan oleh perangkat desa, Polsek, dan Ramil, dan siapapun pihak yang terlibat. Dan itu nanti undang juga media atau siapapun bahwa di sini jadi pionir terdepan untuk menjadi sekolah yang menjadi tempat stop bullying yang ada di Candimulyo dan juga yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi harus jelas, ada MOU-nya. Terus bikin MOU yang disepakati semua siswa. Kalau melakukan ini hukumannya apa, anak disuruh milih. Anda siapkan pilihannya, apa-apa saja. Konsekuensi dan komitmen. Jangan lupa didik dan juga bantu bagi siswa yang menjadi korban. Pastikan sarana prasarana di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying.
Masyarakat pun juga harus ikut berperan. Dan jangan lupa pemerintah pusat juga harus berperan. Teman-teman, saat ini Kak Damar juga di Komnas Perlindungan Anak. Jadi nanti kalau kalian takut boleh WA ke Kak Damar. Nanti Kak Damar datangi untuk pendampingan. Karena Kak Damar juga bekerja sama dengan Dinas Sosial di LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Jadi teman-teman nanti alur pengaduannya korban cari saksi dulu. Saksi yang melihat kondisi dan penjurus pada pelanggaran hak anak. Tim pengaduan nanti kita menerima pengaduan terus memverifikasi masalah. Tindak lanjutnya nanti kita analisa, tetapkan tindakan dan memberikan informasi tentang penetapan tindakan dan penyampaian aduan. Lalu kita lakukan tindakan, pemulihan reintegrasi, monitoring pengaduan, evaluasi pengaduan. Siapa nanti yang datang ke sini bisa dari tim kami ataupun dari Dinas Sosial yang diterjunkan oleh LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Dan teman-teman di sini stop bullying dari sekarang. Jangan takut, kalian di sini jangan pernah bungkam. Setidaknya ngomong ro kancane, sorry, aku ki ra seneng nek dingonoke kuwi. Aja malah geguyu. Kalau tidak, tatap matanya. Napa ndelok-ndeloke? Kowe lak waras to? Ya waras lah. Waras kok kaya wong edan, ngamukan. Ya, jadi teman-teman di sini mulai hari ini jangan takut kalau kalian benar, ya. Meskipun harus mati sekalipun, ibarat kata ya, tidak masalah. Karena apa teman-teman? Karena di sini kalian berhak memperjuangkan kebenaran itu. Nggak usah takut, karena kita tidak sendiri. Kita ada bu guru, ada pak guru, ada BK, ada BP, ada orang tua kita, ada polisi, ada siapapun yang berperan di situ, dan tentunya kita masih punya Allah yang akan selalu melindungi kita. Makanya teman-teman, nanti teman-teman foto seperti ini, katakan tidak pada kekerasan, stop bullying. Ngono, iya. Jadi hari ini terima kasih teman-teman. Ingat bahwa hidup kita ini setiap hari matinya yang satu kali. Kalau sudah mati sudah tidak bisa hidup lagi. Makanya manfaatkan kehidupan kita yang setiap hari untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalian semua anak baik, belajarlah jadi anak yang benar. Tapi nanti kalian ketika sudah benar akan menjadi anak yang bijaksana. Karena apa teman-teman di sini? Karena kalian dilahirkan di sini bukan untuk menjadi sampah. Tapi kalian dilahirkan di sini untuk membersihkan sampah-sampah. Saya doakan kelak anak-anak di sini dari SMP Negeri Candi Mulyo akan ada yang jadi minimal calon presiden untuk Indonesia. Saya doakan anak-anak di sini minimal ada yang jadi menteri. Saya doakan menteri pendidikan. Saya doakan anak-anak di sini nanti ada yang jadi gubernur atau bupati atau mungkin orang-orang yang terintegritas yang kelak akan memberikan sumbangsi untuk negeri menjadi pelopor orang baik yang bisa mencontohkan kebaikan. Gitu kah? Iya. Hari ini masih ada penampilan-penampilan yang lainnya. Ini sudah 10:30. Kita mau pamit. Kita mau kasih pesan-pesan untuk anak-anak di sini. Jangan lupa stop bullying. Ojo ngoyoi, ojo nglarani, sing pasti kudu saling menyayangi karena kita adalah sama makhluk ciptaannya Allah. Harus saling mendukung, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita pamit, siap. Kita doakan anak-anak di sini, amin. Kita doakan Bapak Ibu guru kita di sini, siap supaya jadi Bapak Ibu guru yang senantiasa berintegritas, istiqomah dan menjadi pelopor orang tua yang kelak akan dicari oleh muridnya. Di mana? Di surga. Karena apa? Ilmunya yang bermanfaat. Karena apa lagi? Sedekah jariah. Emang gurunya sedekah? Iya. Lewat apa? Senyum. Setiap hari mereka senyum, itu adalah sedekah. Tambah lagi anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi ibu guru, bapak guru, anak-anak kita di sekolah ini juga termasuk anak kita. Jadi selama mereka mendoakan, insya Allah kita juga akan kecipratan. Apalagi ditambah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita tetap akan mendapatkan kebaikan dari doa itu. Doa itu ibaratnya meminta. Jadi teman-teman jangan lupa mintakan pada Allah, doakan guru kita supaya diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan untuk mendidik anak-anak yang ada di SMP Negeri 3 Candi Mulyo.
Kak Damar dan juga mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Masih ada penampilan yang luar biasa dari anak-anak ataupun adik-adik kita, teman-teman kita dari SMP Negeri 3 Candi Mulyo. Ada 11 sampai 12 penampilan. Kita boleh tepuk tangan untuk SMP Negeri 3 Candi Mulyo. Sekarang kalau Kak Damar bilang SMP Negeri 3 Candi Mulyo mana suaranya? Tepuk tangan sambil bilang hi yang paling semangat ya. SMP Negeri 3 Candi Mulyo mana suaranya? Lebih semangat. Paling semangat. Kalau Kak Damar bilang sekolah bebas bullying, teman-teman angkat tangan sambil bilang stop bullying, gitu ya. Sekolah bebas bullying. Sekali lagi, sekolah bebas bullying. Jangan menyakiti, harus saling menyayangi. Terima kasih teman-teman. Dilanjutkan pada Bapak pembawa acara hari ini.